Halo guys, perkenalkan nama saya Sony Malase. Saya mahasiswa dari Universitas Nias. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan kepada kita tentang kaidah pemakaian huruf. Pada kaidah pemakaian huruf ini, yang pertama kita bahas itu huruf abjad. Huruf abjad ini terdiri dari 26 huruf, yaitu A, B, C, D, E, F, G, sampai Z. Yang kedua yaitu huruf vokal. Huruf vokal yaitu huruf yang melambangkan vokal. Dalam bahasa Indonesia terdiri atas 5 huruf, yaitu A, E, I, O, dan U. Contoh pemakaian huruf vokal yaitu huruf A. Kalau dia di posisi awal yaitu api, kalau di posisi tengah padi, kalau di posisi akhir lusa. Dan E dan huruf E kalau di posisi awal enak, kalau di posisi tengah petak, kalau di posisi akhir sore. Kalau I kalau di posisi awal itu, di posisi tengah simpan, kalau posisi akhir yaitu murni, dan sebagainya. Ya, nomor 3 itu huruf konsonan. Huruf konsonan ini yaitu huruf yang melambangkan konsonan. Dalam bahasa Indonesia terdiri atas 21 huruf, yaitu B, C, D, F, G, H, C, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, dan Z. Contoh huruf konsonan ini yaitu huruf B. Kalau dia di posisi awal bahasa, di posisi tengah sebut, kalau posisi akhir ada. Dan begitu juga dengan seterusnya. Ya. Nomor 4 yaitu huruf diftong. Huruf diftong ini yaitu di dalamnya bahasa Indonesia terdapat 4 diftong yang dilambangkan dengan gabungan huruf vokal A, I, AU, E, dan OI. Contohnya yaitu huruf diftong I. Kalau di posisi awal aileron, kalau posisi tengah balairung, kalau di posisi akhir pandai. Kalau huruf AU kalau di posisi awal autodidak, posisi tengah taufik, di posisi akhir harimau, dan seterusnya. Ya. Nomor 5 itu gabungan huruf konsonan. Gabungan huruf konsonan ini yaitu KH, NG, NY, dan SY. Masing-masing melambangkan satu bunyi konsonan. Contohnya yaitu KH, yaitu khusus akhir, kalau di posisi awal khusus, kalau di posisi tengah akhir, kalau di posisi akhir tarikh. Dan begitu juga dengan NG, kalau di posisi awal ngari, ngarai, kalau di posisi tengah bangun, kalau di posisi akhir senang. Itu kalau NY di posisi awal nyata, di posisi tengah banyak, di posisi akhir tidak ada. Oke. Seterusnya yaitu nomor 6, huruf kapital. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama awal kalimat. Misalnya apa maksudnya? Huruf kapitalnya di situ itu A. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama orang, termasuk julukan. Misalnya Amir Hamzah, yaitu huruf kapitalnya di situ A. Dan huruf kapital tidak dipakai sebagai huruf pertama nama orang yang merupakan nama jenis atau satuan ukuran, misalnya ikan mujair. Huruf ketiga, huruf kapital juga dipakai pada awal kalimat dalam petikan langsung. Misalnya Adib bertanya,
kapan kita pulang. Nah, di situ huruf kapitalnya itu K, kapan kita pulang. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama setiap kata nama, agama, kitab suci, dan Tuhan, termasuk sebutan dan kata ganti untuk Tuhan. Misalnya Kristen Alkitab. Huruf kapitalnya di situ itu K, Kristen Alkitab. Huruf kapital juga dipakai sebagai huruf pertama unsur nama gelar, kehormatan, keturunan, dan keagamaan atau akademik yang diikuti nama orang tersebut. Gelar akademik yang mengikuti nama orang. Ya. Huruf kapital juga dipakai sebagai huruf pertama unsur nama jabatan dan pangkat yang diikuti nama orang. Huruf kapital juga dipakai sebagai huruf pertama semua kata, termasuk semua unsur untuk ulang sempurna. Ya. Huruf kapital juga dipakai sebagai pertama unsur singkatan, nama, gelar, pangkat, atau sapaan. Misalnya yaitu SH, SKM, dan lain-lain. Seterusnya huruf miring. Huruf miring ini dipakai untuk menuliskan judul buku, nama majalah, dan atau nama surat kabar yang dikutip dalam tulisan tersebut. Daftar pustaka, misalnya saya sudah membaca buku Asala Asuhan karena Abdoeman Moelis. Huruf miring dipakai untuk menegaskan atau mengkhususkan huruf bagian kata atau kelompok kata dalam kalimat. Misalnya huruf terakhir kata abad adalah D. Dia tidak diantar tetapi mengantar. Huruf tabel. Huruf tabel ini huruf yang dipakai untuk menegaskan bagian tulisan yang sudah ditulis miring. Misalnya huruf dah seperti pada kata Ramada dan tidak terdapat dalam ejaan bahasa Indonesia. Kata et dan ungkapan oraet. Labora berarti dan. Huruf tabel juga dapat dipakai doang menegaskan bagian-bagian karangan seperti judul buku, yaitu buku bab atau sub. Oke guys, kita akan melanjutkan yaitu kaidah konsep dasar kata. Kaidah konsep dasar kata yaitu kaidah patokan atau aturan yang telah dibuat untuk mengatur perilaku manusia dalam kehidupan masyarakat. Contohnya itu menggabungkan kata, penulisan kata ganti, kata turunan, dan kata singkatan dan akronim. Kata merupakan alat penyalur gagasan atau ide yang akan disampaikan kepada orang lain. Ya. Gabungan kata majemuk. Gabungan kata adalah gabungan antara kata bentuk terikat dengan kata dasar. Penggabungan kata termasuk istilah khusus ditulis terpisah, contoh orang tua, ibu, kota, dan sepak bola. Kata ganti. Kata ganti adalah jenis kata yang menggantikan nomina. Kata ganti digunakan sebagai menunjuk lokasi suatu benda. Contohnya ku, kau, mu, dan engkau. Ketidakjujuran tidak kusukai. Contohnya ketidakjujuran tidak aku sukai. Aku tahu buku itu milikmu dan lawan harus engkau kalahkan dengan cara yang sportif. Kata turunan. Kata turunan ini yaitu bentuk dasar yang merupakan gabungan data, gabungan kata, dan sekaligus mendapat awalan dan akhiran kata-kata ini ditulis serangkaian contoh.
tidak adil, yaitu ketidakadilan ditambah dengan ke dan a, yaitu ketidakadilan. Nomor 4, singkatan dan akronim. Singkatan nama orang, gelar, sapaan, jabatan, dan pangkat yang diikuti dengan tanda titik. Yaitu contoh doktor, profesor, dan lain-lain. Akronis adalah singkatan yang terdiri atas gabungan huruf awal gabungan suku kata. Contohnya SIM, Pembenas, ABRI, dan lain-lain. Pembentukan kata. Imbuhan. Pada berimbuhan adalah kata yang telah mengalami proses pengimbuhan. Imbuhan adalah suatu bahasa yang digunakan dalam bentuk dasar untuk menghasilkan suatu kata. Imbuhan dibagi dalam 4 jenis, yaitu prefiks, infiks, sufiks, dan konfiks. Prefiks yaitu awalan. Prefiks atau awalan adalah imbuhan yang dikatakan dalam bentuk dasar. Contohnya kepada, kedua, dan lain-lain. Infiks adalah imbuhan yang dikatakan di tengah bentuk dasar. Contohnya L, gelar, yaitu tertuju. M, gemetar. Nomor 3, sufiks. Sufiks adalah imbuhan yang dikatakan di belakang bentuk dasar. Contohnya kan, tanamkan, bacakan, dan lembarkan. Konfiks adalah imbuhan yang dilekatkan di depan belakang bentuk dasar secara bersama. Contohnya kean yaitu keamanan, kesatuan, dan kebetulan. Peran yaitu perusahaan, persuahan, dan pertokaan. Kata ulang ini adalah kata yang mengalami proses perulangan, baik sebagian ataupun seluruh, dengan disertai perubahan bunyi ataupun tidak. Kata ulang memiliki beberapa makna, yaitu makna banyak tak tertentu, yaitu contoh peraturan, materi orang yang bernegara, dan lain-lain.